Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yo. Selamat selamat ngopo menunggu berbuka puasa. Menunggu posora nunggu. Kalau sing menunggu delok kae. Wah, welase guys. Actingnya pisan. Guys, power steeringnya udah selesai tak pasang yo. Nih tinggal perintil-perintilan atau penutup-penutupnya yo. Nih udah selesai. Alhamdulillah nggak ada kebocoran. Yo tinggal setel-setel tipis-tipis lah, nyetel-nyetel di rodnya atau keringanan atau kekerasan si rack steeringnya sendiri yo. Dari sini yo, ini juga belum tak lurusin. Nah ini kita baru mau nyalain sih. Tadi udah tak coba tak puter-puter, jadi supaya si olinya itu dari reservoir bisa keisap masuk ke rack steering yo. Nah setelah itu kayaknya udah nggak berbuih lagi. Ini mau coba nyalain yo, nyalain ya, temperaturnya belum dapat tuh yo. Nah oke, sekarang kita nyalain. Tuh BBM tak guys. Alhamdulillah yo, ini hasilnya apa, overhaul engine-nya yang kemarin yang 1,5 yo. Overhaul engine yang kemarin kita tunggu yo selama beberapa menit ini yo, sampai videonya aku waleh ngoceh. Oke, kita tunggu apa yang terjadi di unit ini. Kita lihat panel instrumen, nggak ada lagi cek engine nyala yo. Itu bukan cek engine tuh, itu Pertamina. Nah kelihatan toh, itu Pertamina, tanda minyak entek. Oke, kosong blong. Oke, nah ini kita cuma nyalain bentaran yo. Oke, kita lihat. Sepertinya nggak ada pergerakan sama sekali di tabung reservoirnya yo. Mungkin pompanya itu nggak berfungsi atau gimana yo. Soalnya kemarin tahu sendiri kan kalian, waktu kita bongkarin power steeringnya olinya nggak karuan gitu. Nah, terus selangnya kayaknya mampet gitu ya. Coba tak putar steeringnya. Oh ada guys, ada pergerakan kecil cuman ya, ada pergerakan kecil. Jadi nggak seberapa agresif yo. Di sini nggak, nah di sini tuh nggak berat tapi nggak juga ringan gitu ya. Sementara ini masih ada sepis tuh. Nah harusnya ringan banget yo kalau Grand Max. Nah, tuh suaranya engine ya. Nah tapi pompanya kayaknya itu kurang bisa kerja maksimal yo. Soalnya kan di pompa kalau jenis ini ada pressure switch-nya. Ketika kita belokin steering maka RPM-nya akan tinggi sendiri yo, karena bacaan pressure switch-nya yo. Nah ini kayaknya pressure switch-nya bacanya kurang gitu. Oke, nah, suaranya halus loh, halus, bersih yo, bersih seperti biasa yo. Video pendeknya udah ada di Instagram. Jadi ini Ryan-nya yo. Kita sambil nunggu motor fan-nya nyala ya guys yo. Alhamdulillah di sini nggak ada asap yo. Nah, kondensasi biasa yo. Kelihatan halus nggak knalpotnya? Halus guys yo, kelihatan halus yo. Alhamdulillah. Jadi nggak seperti apa yang kalian takutkan dan apa yang kalian bayangkan. Misal kalian takut bongkarin Grand Max 1,5 itu susah, penuh tantangan, penuh trouble dan sebagainya, itu enggak juga seperti itu. Dan ketika kalian menyempelekan semuanya itu bisa dikerjakan dengan gampang, itu pun enggak juga yo, tergantung kemampuan kita masing-masing dan tentunya ketelitian yo guys yo. Ketelitian itu sangat mempengaruhi. Jadi sebaiknya jangan pernah menyepelekan suatu kerjaan, seringan apapun yo, seringan apapun jangan pernah disepelekan yo. Nah. Tuh bersih tuh mesinnya. Nah mesinnya bersih yo, mantap yo, mesinnya bersih, halus yo.
halus, enggak apa, udah ngeleh, udah hunting yo, halus gak hunting, nggak goyang dia. Oke, motor van mulai nyala. Motor van nyala yo. Enak sing kemreng sing. Motor van. Oh belum guys, motor vannya belum nyala. Yo, gini, yo ini guys diplateni yo, diplateni. Yang dibersihin itu kalau Grand Max karena turunnya semua bareng sama transmisinya, jadi transmisi itu bonus yo, transmisi itu bonus, jadi terpaksa kita cuci transmisinya. Kalau warna mesinnya gini ya transmisinya gini juga yo, nggak belang. Nah, supaya lemnya itu nempelnya bisa sempurna yo, lemnya nempelnya bisa sempurna, lengketnya juga awet lemnya gitu yo. Nah, ini temperatur udah dapet yo, mulai mengecil. Kemarin udah sempat hidup sih guys, udah sempat hidup karena kita bleeding yo, kurang lebih sekitar berapa ya, 1 jam 2 jam ya, pokoknya selesai bleeding kita biarin terus sampai motor vannya mati nyala dengan sendirinya yo. Nah itu tanda bahwa bleedingnya sudah berhasil. Terus kita ngecekin olinya naiknya sempurna apa enggak gitu yo, olinya naiknya sempurna apa enggak, terus sistem yang lain gitu kan. Alhamdulillah nggak ada kendala, makanya terus tak puter tak pantatin gini kan, kemarin ngadepnya agak gini kan ya, tak puter tak pantatin karena ada beberapa unit lagi yang masuk yo. Nah ada beberapa unit lagi yang masuk yo, ini yo diplateni yo. Nah mulai mengecil yo. Nih covernya belum selesai, belum tak pasangin sengaja supaya kalau nanti ada kebocoran atau ada rembesan oli atau air cepat kelihatan ya guys yo. Tak pantau terus meskipun ownernya mungkin udah nggak sabar pengen cepat bawa pulang unitnya, tapi belum tak kasih yo, belum tak kasih karena aku sendiri belum puas merawatnya, dan aku nggak pengen unit ini pulang dan punya travel baru lagi di rumahnya gitu yo. Oke, kita dapat yo, coba kita gas guys, mantap yo. Limiternya mantep guys, garang yo, 1,5 over 50 guys, mantep lah yo, tarikannya nyos yo. Oke, ini high mag nya guys, high mag nya belum pulang, si ownernya masih nunggu transferan dari pihak yang di Palembang yo, dan sebagian spare part yang udah tak lepasin belum dipasang yo, karena sebagian belum ada gitu ya. Ini fuel pumpnya belum dapet, filter udara memang nggak ada, tapi throttle body udah bersihin yo. Map sensornya yang kemarin kayak lumpur udah bersihin juga yo. Ini throttle body udah bersihin, koil udah bersih, tinggal beliin yo. Aku tinggal nunggu spare partnya datang, nanti insya Allah tak buatin video lagi pas engine-nya nyala. Nah ini L300 yang kemarin nggak masuk video, cuman servis ringan biasa ya guys yo. Ini kepala nih Pak Dinanang guys, goro-goro komentarmu yo, banyakin komentarmu sebagian dari doa yo. Pak Dinanang kebeli kepala yo, alhamdulillah yang ini yo, kepalanya udah lumayan lah guys daripada yang sekarang yo, yang buat bully itu loh, awas kalau kena pintu titanus dan sebagainya yo. Nah ini lumayan, insya Allah habis lebaran kita naikin kepalanya yo.
sekarang kita naikin kepalanya. Om Ferry handle ini karena panas. Ampun DJ, nyerah dulu yo, nyerah guys. Jadi Om Ferry mending rentuk duit timbang posone medot jadi ini. Oke, kita kembali lagi ke Grand Max-nya. Yo, kok ada bau-bau ya guys yo. Cek guys. Coba dicek ada bau-bau apa guys. Yo aku sih kayak bau oli guys. Ntar. Kayak bau oli guys. Waduh guys, aduh ini guys yo. Apa yang terjadi guys? Nah ini yang tak maksud tadi, kenapa nggak ada gelembung yo. Nah ini mulai panas, mulai bocor, mulai kenceng kan. Tadi nggak ada kebocoran. Nah apakah ini yang bocor? Coba diintip. Power steering pump yo, power steering pump leaking, pompa power steeringnya bocor yo. Oke yo, jadi dengan terpaksa aku harus matiin unit mesinnya yo. Aku harus matiin, nunggu dingin supaya aku bisa bongkar pompa powernya dan aku bisa cepat beresin yo. Tuh mohon maaf ya guys yo. Jadi gini loh, yang selalu tak khawatirkan itu begini yo, makanya aku tetap nahan, bukannya kenapa tak tahan itu karena memang aku ada feeling di bagian yang lain gitu yo. Karena kemarin kita waktu bongkarin power steering olinya sampai kayak gitu, terus pompanya gimana, terus kalau misal mau minta pompanya langsung dibongkar kan nggak enak, seolah-olah kita kok kerjanya minta perfect gitu yo. Bongkar power steering atas bawah, bongkar mesin turunin, nggak mau setengah-setengah gitu yo. Bukannya gitu, tetap kita kerja tetap one by one yo, dari penyakit yang satu ke penyakit yang lain. Nah cuman sebenarnya kalau kita udah feeling gini, kondisi olinya kemarin seperti itu, ya udah bongkar aja semua. Nah tapi tetap pikirkan lagi ownernya yo, nggak enak juga yo. Nah kalau udah gini jadinya, nanti kan owner pasti nonton tuh videonya, pasti nonton walaupun telat, walaupun udah pulang mobilnya. Jadi owner tetap ngerti mengapa mobilnya itu ditahan-tahan yo gini. Oke guys yo, gini aja yo, aku tak bongkarin powernya, apa pompa powernya. Kalau sempat insya Allah nanti tak buatin videonya yo. Oke, sekian dulu dari saya yo. Salam dari saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol.